sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Halo Ibu Risa, selamat datang di The Waiting Room. Ya, Jadi untuk kali ini saya ingin sebenarnya mau tahu sih perjuangan Ibu gitu ya, dalam ya perjuangan apapun ini yang telah dilalui selama kalau saya nggak salah 180 siklus haid yang telah dilalui berarti ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu ya Bu ya. Ya, boleh. Baik dokter, nama saya Risa Dwi Fiani. Usia saya 38 tahun ini. Tahun ini 38 tahun. Ya, kalau boleh tahu Bu, cerita sedikit aja. Usia berapa sih sebenarnya Ibu menikah? Saya menikah masih muda dok, memang saya menikah umur 22 tahun. Wow, muda ya. Saya soalnya menikahnya telat sepertinya. Iya, usia 22 tahun. Ya tahun berganti tahun karena saya masih muda, saya masih santai ya dok ya, nggak kepikiran untuk buru-buru. Nunda ya, tapi enggak? Nunda sih enggak dok. Enggak nunda. Ya tiap ada yang nanya, ya saya ini aja mungkin memang belum dikasih gitu sama Allah. Saya jalanin aja, saya ikhlas dah. Saya tunggu tahun demi tahun. Hanya 3 tahun tuh di usia 25 baru saya mulai ngecek. Oke. Jadi tantangannya tadi saya mau sebenarnya kalau 180 siklus berarti kan kurang lebih 15 tahun ya Bu ya. Itu jadi coba ya kita bagi dulu ya. 3 tahun berarti Bu mulai aware-nya di 3 tahun pertama. Siap. Jadi segera setelah apakah ada cibiran orang baru Ibu mau periksa atau apa maksudnya? Apa yang membuat Ibu ya udah deh akhirnya gue periksa aja gitu. Ya banyak yang mendorong saya dok, coba ngecek gitu. Udah 3 tahun nggak ada salahnya kan untuk ngecek. Emang saya dari SMA itu dok, saya headnya emang tidak teratur. Dari zaman saya SMA 4 bulan, malah pernah 9 bulan saya nggak head waktu SMA itu. Nah makanya emang harus dicek, ternyata emang saya ada PCOS. Tidak seimbangan hormon ya dok ya. Sudah dari situ ya saya ikutin saran dokter di salah satu rumah sakit di Bekasi. HSG, cek darah lengkap. Terus di USG-nya juga kelihatan sih sel telur saya kecil-kecil, banyak tapi kecil-kecil. Di HSG saluran tuba sebelah kanan itu ada sumbatan, kata dokter ya di rumah sakit swasta Bekasi. Coba ditiup 2 kali ditiup sudah bagus, kebuka saluran tubanya. Alhamdulillah di HSG lagi sudah terbuka. Alhamdulillah Bu sudah terbuka. Kita coba alami ya Bu 3 bulan ya, pakai obat-obat hormon penyubur. Suami juga dikasih vitamin dan belum menghasilkan. Apa rasa Ibu? Apa rasanya pada saat berarti kan boleh dikatakan udah oke ya Bu? Sudah Ibu oke, suami oke. Apa yang Ibu rasakan di saat haid itu datang lagi Bu? Iya kan? Kita kan pasti berpikir kita mau supaya itu positif, tapi ternyata itu datang lagi haidnya. Ya sedih dok ya, wajar ya dok. Sedih kapan? Tespeknya negatif terus dok saya. Sampai akhirnya berteman atau tidak berteman dengan tespek? Saya udah anti tespek dok. Anti tespek. Sampai anti tespeknya. Karena memang setiap bulannya selalu seperti itu. Jadi sakit hati dah kalau ngeliat hasil tespek itu, selalu sedih, sakit hati. Ya udah, saya ini aja pasrah aja. Nah setelah 3 bulan alami, saya belum kunjung hamil. Dokter menyarankan inseminasi. Tapi di umur 25 berarti? 25. Oke. Inseminasi, nah itu jangan diikutin, itu kesalahan saya. Saya terlalu terlena di masih usia muda. Saya masih muda, maksudnya sih belum bisa hamil alami. Jadi Ibu nggak lakuin? Enggak, kita udah mundur. Ibu mundur. Karena masa sih itu nggak bisa, itu coba. Soalnya juga banyak yang bilang, insem peluangnya banyak yang gagal. Karena mungkin Ibu dengerin orang ya, jadi Ibu takut untuk melangkah. Ya, juga. Sudah tahun berganti tahun hingga usia pernikahan 13 tahun dok itu. Wow Bu, tuh 10 tahun kemudian Iya 5 tahun, 10 tahun saya nggak program sama sekali dok. Bener-bener saya nggak ke dokter. Ibu nggak ke dokter, tapi bagaimana menjalani hari-hari, maksudnya Ibu dan Bapak? Maksudnya rumah tangganya ya, kan sepi berarti di rumah. Sepi, alhamdulillah suami
malah kita udah pasrah aja kalau misalnya Allah nggak ngasih, ya udah Tapi gitu. itu Memang udah justru terbaik. support yang Ya, oke ya alhamdulillah. menurutku ya, Ya, karena suami sangat support kan, suami mengerti ya, bukan tipe yang ya terlalu saya harus ya, hamil gitu. Ya dia nggak maksa gitu. Nah suami nggak Sejalan maksa, aja. orang-orang deket ibu gimana? Mungkin apalagi saya dan suami kan ada hubungan darah ya dok. Ya. Saya masih sepupu kan sama suami. Okay. Ya mungkin keluarga mengharapkan sekali Ya. itu kehadiran kapan kan. Ya sebenarnya pertanyaan itu sama kayak kita nikah, kapan nikah, udah anak itu kan dari Allah ya dok ya gitu. Kitanya cuma bisa berusaha. Emang tapi salahnya saya kurang usaha saya akuin. Kenapa ibu harus menyalahkan diri sendiri? Emang saya orangnya begitu. Enggak ya, tapi maksudnya betul bahwa harus berusaha ya. Gitu. Mungkin berdoa ya, dan berusaha. Pasti gitu, kita ada fase di mana kita menyalahkan diri sendiri nggak sih? Gitu. Iya. Tapi, well, apakah betulkah itu? Apakah ibu merasa kenapa ibu menyalahkan diri sendiri? Coba, Ya, apakah karena ibu? Nggak tahu. Karena saya ngerasa masalahnya di saya dok. Oh, ya. Ya. Tapi apa yang ibu lakukan? Ya, Ibu pastinya nggak putus berdoa toh? Ya berdoa, saya bisa berdoa dok. Karena saya ingin sekali program, tapi satu suami masih kerja sip-sipan, sedangkan program kita waktunya harus pas ya saat itu juga ya harus standby lah gitu dok ya. Mungkin kita belum siap lah dari segi waktu, ya biaya juga jujur belum gitu. Ya, saya ngerasain kalau program itu jangan setengah-setengah. Jadi harus kita siap semuanya. Kalau saya rasain kalau kita udah serius ya kita udah siap gitu semuanya. Tapi lumayan loh Bu, 10 tahun ibu nggak ngapa-ngapain, ya kan? 10 tahun berdiam diri, jadi setidaknya ya maksudnya. Dan tespek udah dibuang? Nggak pernah tespek saya, meskipun saya head 4 bulan, 5 bulan sekali, saya nggak pernah tespek dong. Oke. Makanya pas kejadian 2021, saya nggak head 4 bulan, saya terjadi pendarahan. Saya kira head itu. Ternyata saya seminggu pendarahan kok masih keluar. Kalau head itu nggak pernah sakit perut saya, nggak pernah sebanyak itu juga headnya. Kalau ini sakit perut, terus darahnya ya darah segar. Saya ceritalah ke tetangga saya yang perawat, Bu, ini saya head sudah seminggu. Tante sudah tespek belum? Loh kok tespek? Saya kan lagi haid. Saya bilang gitu. Sudah dibilangin sama tetangga saya itu. Tante maaf nih, kalau coba aja tespek. Kalau tespeknya hasilnya negatif, itu kemungkinan miom atau kista. Betul. Kalau hasilnya positif, tante keguguran atau hamil di luar kandungan. Udah dibilang gitu. Udah saya nangis ya dok ya. 2021. Nangis, kok nggak ada yang enak ya Bu? Pilihannya ya. Dua-duanya kok nggak ada enak. Dan saya tespek nggak nyangka juga, jelas ternyata 2 garis. Hamil. Padahal nggak pernah ngapain. Nggak pernah ngapa-ngapain. Iya. Tapi yang di 1 hari itu ya saya senang dapat 2 garis. Berapa jam kemudian saya harus operasi. Saat itu juga lagi langsung ke rumah sakit. Jadi kayak baru senang dapat kabar bahagia, tapi habis gitu dijatuhkan lagi ya Bu berarti. Aku jadi ikutan nangis juga. Ya memang nggak mudah ya. Tapi saat itu apa yang Ibu rasakan? Ibu marahkah sama yang punya kehidupan? Maksudnya Tuhan. Ya, apakah Ibu kembali menyalahkan diri sendiri ya, maksudnya? Saya malah bersyukur dok. Alhamdulillah saya bisa hamil. Oke. Berarti Ibu tidak menyalahkan Tuhan ya. Ibu sangat bersyukur bahwa sebenarnya akhirnya 13 tahun ya. Ya. Oke. Terus gimana Bu saat itu? Sudah dokter menyarankan Ibu program. Ini operasi terus Ibu harus program. Setidaknya Ibu nggak apa-apa. Iya. Tahu salah satunya kalau dia di luar kandungan, nyawa Ibu bisa melayang sebenarnya. Saya seminggu dok. Apa saya masih naik sepeda. Ya, alhamdulillah nggak sampai transfusi juga. Nggak sampai transfusi. Alhamdulillah. Padahal udah pendarahan banyak dok. Sudah dokter menyarankan Ibu
Nah, selanjutnya harus program karena tubanya tinggal satu. Iya, betul. Satu lagi kemungkinan kalau hamil alam itu bisa kejadian lagi. Iya, Ya betul. kalau nggak dicek. Ya sudah, ngobrol sama suami, diskusi. Ya udah, yuk kita program, kita cari dokter perempuan. Suami maunya dokter perempuan, dok. Oke. Lalu habis itu datanglah tahun 2022. Dua-dua saya. Tahun 2022. Tapi ibu sudah memantapkan hati Sudah sebenarnya. siap, harus siap. Itu harus serius kan. Jangan Iya. setengah-setengah. Kata suami. Tapi maksudnya saya gini, ibu benar-benar memantapkan hati, apakah ibu siap nggak mengalami kegagalan sebenarnya? Karena ibu ingat ya, kalau saya selalu bilang kan, ibu mau program, artinya ibu siap gagal, bukan siap berhasil, karena semua orang pasti siap berhasil, bukan? Gitu ya, atas pesan saya, bahwa siap nggak, gitu. Ya dok, saya sebenarnya mental saya mau IVF itu kan berat ya dok, ya, jalan mental itu. Betul. Berat sekali ngejalaninya, tapi alhamdulillah suami saya selalu support, dia positif lah dok, yakin, udah jangan mikirin apa-apa. Kalau misal pun gagal, ya udah, yang penting kita udah usaha. Sepertinya support suami sangat sangat positif ya. Jangan mikirin uang ya, rezeki masalah akan datang lagi. Betul. Jangan mikir, jangan sayang sama uang. Betul, karena kesempatan belum tentu datang sekali, betul. Duh, ibu sangat beruntung ya punya suami yang sangat suportif ya. Alhamdulillah dok. Kan suami sangat suportif. Kalau enggak, ya mungkin you're not gonna be here ya. Ibu tidak akan di sini. Tapi gimana maksudnya ups and down-nya program? Maksudnya nggak mudah ya bu. Ibu harus tahu sendiri roller coasternya. Gitu kan, apalagi ya boleh cerita sedikit pada saat hints ya, karena waktu itu kan program ibu memang PGS karena memang mungkin ada hubungan darahnya karena ibu udah tahu resikonya gitu kan. Dan di saat bagus tuh, sekali lagi ya, good news ya kan, newsnya yang baik adalah ibu mendapatkan embrio yang lumayan banyak, betul ya. Jadi seperti waktu itu mendapatkan garis 2 test pack positif bukan, ya kan? Tapi waktu itu kan maju PGS tuh, boleh diceritakan sedikit? Ya, setelah saya alhamdulillah ya dok ya, setelah OPU saya mendapat 26 telur itu. 26 telur sampai day kelima ya, hari kelima dapat 12 embrio. Betul, dapat 12 embrio. 12 embrio dan dokter sendiri menyarankan PGS karena dari usia saya udah di atas 35 dan ada hubungan saudara dan suami. Ya udah, nggak apa-apa dok, itu kita ikutin. Pokoknya saya ikutin saran dokter. Diambil sama dokter kan, diambil yang terbaik tuh grade-nya embrio. 2 embrio. Itu yang grade-nya 4A, nggak usah 4A, 4AB itu yang paling bagus. Betul. Embrio bagus baik sekali itu. Ya, qadarallahnya 2 minggu kita nunggu hasil PGS. Yang satu tidak ada hasilnya ya dok ya, satu high level ini mozaik. Dan dokter menyarankan jangan di transfer yang 2 embrio. Tapi apa yang ibu rasakan? Maksudnya udah mirip soalnya ya. Tes pack positif, habis gitu ibu harus operasi berapa jam kemudian. Seperti sekarang, ibu dapat bagus, embrionya 12 loh. Ibu menaruh harapan dengan 2 embrio yang terbaik, tapi tiba-tiba hasilnya seperti itu gitu. Ya sedih lagi ya dok ya. Itu paling sedih dibanding saya yang operasi saya masih bersyukur saya bisa hamil. Saya mikirnya kan justru ini paling lebih sedih ya. Iya, ini lebih sedih karena ini embrio paling bagus, hasilnya begini apalagi embrio yang lain gitu. Makanya saya sempat nanya ke dokter, dok embrio saya yang lain apa kemungkinan bisa begini juga? Dokter kan menyarankan enggak gitu. Bisa yang lain mungkin bagus gitu. Ya udah, bismillah kita tanpa yang dicek PGS ditanam, alhamdulillah. Ternyata saya positif hamil dari yang tidak dicek PGS itu. Iya, justru bukan yang itu ya. Iya. Tapi ibu apakah sudah
saat ditanam kan maksudnya ini bukan yang terbaiknya. Perasaan ibu tuh gimana? Perasaan suami gimana maksudnya? Ya Bismillah aja dok, udah pasrah aja kita ngejalanin ikhlas, udah Jadi ngejalanin tidak ada pasrah, udah nggak ada perasaan mengharap aduh isanya. ini gimana ya, gitu enggak sama sekali. Kita pasrah aja jalanin. Nanti kita udah berusaha semaksimal mungkin ya dok ya kita ikutin saran-saran dokter. Benar-benar kita ikutin aja alurnya gitu. Iya, lebih pasrah. Tapi justru itulah ya. Alhamdulillah dok. Dan saya bertemu dengan pejuang 2 garis yang lain itu lika-likunya lebih-lebih dari saya mungkin perjalanannya. Dan saya masih bersyukur lagi gitu dok. Itu aja sih, banyak-banyak bersyukur aja. Mungkin Allah yang ngasih terbaik begini gitu jalannya. Betul. Masih ada, masa kita ngeluh masih ada loh yang lebih kompleks lagi. Betul, gitu. yang lebih rumit ya maksudnya. Lagi walaupun, masalahnya gitu. Ya. Tapi nggak mudah ya Bu, 180 siklus berapa hari itu, ya kan? Telah dijalani, tespek sampai udah nggak berteman dengan tespek kan? Mungkin saya tespek bisa dihitung pakai jari kali selama 15 tahun pernikahan. Karena emang udah nggak mau. Udah emang head saya juga kan tidak teratur dok. Jadi pada saya mengharapkan ya jadi sedih lagi udahlah jalanin aja. Tapi emang kalau PCOS yang saya rasain dok, olahraga dan sama pola makan itu pengaruh sekali emang. Iya, kalau begitu lebih baik. Kalau misalnya saya olahraga, ya alhamdulillah saya tiap bulan haid. Tapi kalau saya nggak olahraga, balik lagi. Acak-acakan lagi. Apa tantangannya begitu ibu mendapatkan hasil ibu positif? Aduh, ya Allah dok, saya nangis tuh kan suami di kantor, saya nangis sendirian. Ya Allah, saya bisa hamil, alhamdulillah. Sekali lagi bisa hamil. Ketakutan ibu apa saat itu? Ya, takut aja tiap menjalani kontrol ya, tiap kehamilan ya takut nggak berkembang, ya kan masalah banyak ya dok ya. Masih panjang lah gitu meskipun kita udah dinyatakan doa positif. Doa ibu apa? Ya, saya cuma berdoa biar sehat semuanya, lancar, itu aja dok, udah nggak minta macem-macem. Nggak minta macem-macem. Udah. Sehat, lancar, udah sampai persalinan, udah itu aja doa. Ya tentunya kan Allah ya dok ya yang menentukan gitu ini bayi ini lahir atau tidak itu ya. Saya udah pasrah aja. Waktu itu ibu menjalani tes berikutnya kan? NIPT. Was-was nggak? Itu paling deg-degan juga. Pokoknya kayaknya tiap step ini ya tangga selama program itu sampai kehamilan ya pasti ya dok ya deg-degan terus itu menunggu hasilnya, itu pasti deg-degan terus dok. Masalahnya ibu waktu itu lahirnya nggak sesuai umurnya nih, ya kan? Kenapa tidak sesuai umurnya? Itu kenapa dan apa yang ibu? Nah itu juga dok, saya di usia 35 minggu, USG bagus, semua air ketuban bagus. Ya Bu, siap ya, insya Allah bulan depan gitu sesuai rencana kata dokter di salah satu rumah sakit Bekasi. Ya dok, tapi saya penasaran nih, saya mau CTG. Baru CTG biasanya kalau udah mau lahiran ya dok, enggak saya penasarannya, tapi kalau hasil CTG-nya bagus, ya berarti bagus gitu, aman. Ternyata pas di CTG saya udah ada kontraksi, tapi saya nggak ngerasain mules dok. Tapi udah kontraksi udah lumayan katanya, udah 2 kali dicek kontraksi terus nih lumayan Bu. Mungkin dokter di Bekasi itu karena saya tahu saya program bayi tabung, dia juga takut mungkin ya dok, biasanya dia benar-benar ngejaga gitu. Kita pokoknya fokus ke bayinya ya Bu, itu bayinya kalau misalnya pun harus dilahirkan gitu sekarang ya nggak apa-apa, udah waktunya udah cukup kok segini, nggak apa-apa, yang penting selamat dedeknya. Itu dia fokusnya ke bayi, udah saya ikutin aja dokter. Tuh ibu nggak takut? Ya, saya nangis lagi dok. Ya. Takut pasti dok. Gitu. Ya. Udah dibilang pasti masuk NICU, dicek semua organ-organnya lagi bayinya kan. Dari otak, paru-paru, semua jantung. Betul. Karena lahirnya belum cukup bulan ya maksudnya. Dan harus segera kan? Iya. Kayak waktu itu. Iya. Ya kan? Saya sampai belum nyuci baju bayi. Udah siap tapi nggak ada, ya nggak siap karena belum dicuci dok. Iya, maksudnya udah siap beli. Iya, beli. Tapi belum sama sekali diapa-apain. Jadi langsung saat itu. Sama kayak waktu itu berarti. Ya kan? Saat itu juga harus operasi. Saya tiap operasi itu emang kayak langsung ya. Tidak dok, nggak ada persiapan dok. Tapi
akhirnya ibu mendengarkan tangisnya dia setelah ibu menunggu sekian lama. Apa yang ibu mau katakan? Ya Allah, terima kasih ya Allah, itu aja. Kayak mimpi, Dok. Terima kasih banyak ya sama Dokter Cynthia. Enggak lah, semuanya itu sudah ada jalannya, Bu. Saya hanya perantara sebenarnya, tapi memang Tuhan itu yang sudah merancang ini semua kok untuk ibu, bukan saya sebenarnya. Ini memang jodohnya, kebetulan jodohnya sama saya, ya Dok. Ya kan. Tapi ya, sekali lagi itu kan perjuangan ibu. Coba kalau ibu waktu itu, ibu berhenti loh 10 tahun, tapi akhirnya ibu bisa hamil, ibu mensyukuri itu. Ya kan, tapi akhirnya ibu bangkit lagi untuk ya sudahlah saya program. Ibu menyerah waktu itu loh, menyerah dalam artian udahlah gue nggak mau ngapa-ngapain. Ya kan? Sampai kayak saya maju ke IVF aja sebenarnya maju mundur ya, karena suami aja Dok emang yang support sekali. Saya udah, aduh, saya bisa nggak gitu IVF ini, bisa nggak menjalaninya? Udah jalanin aja, penting kita udah usaha gitu. Suami aja yang support Dok. Ya, kalau suaminya nggak support gimana? Selagi kita gunda-gulana gitu. Ya kan? Pasti perempuan ya Dok ya. Selalu ke perasaan takut gagal, merasa bersalah. Ya, apalagi ibu selalu menitik beratkan saya loh yang salah, ya. Saya yang bermasalah, saya yang ini gitu. Ya kan? Titik terendah dalam ibu menjalankan 15 tahun pernikahan tuh apa? Titik terendah selama 15 tahun ya. 15 tahun Dok. Titik dimana ibu kayak paling rendah banget ibu merasa gagal. Mungkin ya nggak tahu ya. Apakah nggak tahu nih. Saya nggak tahu ibu gimana kan. Kita sebagai perempuan pastinya ingin punya anak ya. Ingin memberikan keturunan buat suami ya. Tapi kan ibu tahu nih mungkin suami normal, ibu yang bermasalah itu. Tapi apakah itu atau ada hal lain dalam rumah tangga 15 tahun ini yang membuat ibu merasa kenapa saya gitu? Apa Bu? Ya mungkin itu Dok, saya ngerasa ya belum hamilnya itu aja titik terendah saya sebenarnya. Kalau masalah rumah tangga alhamdulillah Dok enggak masalah. Suami juga nggak nuntut saya untuk hamil harus punya anak. Ya kata suami kan punya anak itu kan juga ujian ya. Sebenarnya kita nggak punya anak ujian, punya anak juga ujian, sebenarnya sama itu. Itu suami yang bisa bilang begitu. Tapi itu one in a million ya punya suami kayak gitu. Karena saya nggak sedikit yang saya melihat gara-gara itu akhirnya cerai. Ya kan? Gara-gara itu akhirnya ya udah gue akhirnya lost atau bahkan mohon maaf apakah either istrinya atau suaminya jadi punya yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya ya pasti sih, jadi tapi benar ya menyalahkan diri sendiri berarti. Tapi suami nggak pernah nyalahin saya sebenarnya, malah ya, dia itu, support sekali. Oh iya itu sangat bagus. Ibu sangat beruntung punya suami seperti itu. Alhamdulillah. Ya kan. Ya semoga terus bisa menjadi yang terbaik ya buat si cantik. Lucu sekali dia sekarang. Maksudnya dengan ups and down-nya, dengan apa yang dijalani selama ini. Alhamdulillah Dok. Kalau bisa jangan menyalahkan diri sendiri, emang itu kekurangan. Nggak baik itu menyalahkan diri sendiri. Padahal tiap manusia kan sudah ada jalannya masing-masing ya, ujiannya masing-masing. Harus ikhlas, harus benar-benar ya harus kuat, jangan takut untuk maju. Ya itu aja.